Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget, karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pinter bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ani, yang saya hormati dan yang sangat saya cintai siswa-siswi SMP Muhammadiyah 5. Oh, berarti nggak ngantuk kan? Berarti nggak ngantuk. 6 Krian atau Meka. Dan merupakan sebuah kebanggaan ketika saya bisa menjumpai siswa-siswi SMP Muhammadiyah 6 Krian ini, ya. Kita kenalan dulu deh. Karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau nggak sayang maka tak cari sopo. Wah, luar biasa. Sudah sarapan semua ya? Sudah mandi semua? Luar biasa. Iki ketok ini sing lanang-lanang iki urung adus iki. Sudah? Sudah 2 kali, Bu. Wah, luar biasa. Oke, kita kenalan dulu. Nama saya Pak Nur. Panggil aja Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng di dunia ini. Kenapa saya bilang ganteng? Karena memang saya cari-cari ya, guru bahasa Jawa itu nggak ada yang ganteng, kecuali Pak Nur gitu loh ya. Saya lihat-lihat di mana-mana, di sosmed, di mana-mana, guru bahasa Jawa ganteng itu nggak ada. Baru setelah Pak Nur melihat fotonya Pak Nur sendiri, oh iya ternyata saya ini tampan sekali. Iya. Nah, kemudian saya ini seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, saya ini punya nama panggilan. Nama panggilannya adalah Ki Sudrun Dukun Sakti. Ki Sudrun Dukun Sakti itu diambil dari film pendek yang pertama kali Pak Nur bintangi. Wes, bosone melip ya. Pak Nur bintangi, ya gitu. Nganggo basa Jawa tapi ada subtitlenya bahasa Inggris. Di situ Pak Nur berperan sebagai dukun sakti. Sampai sekarang nama Ki Sudrun Dukun Sakti itu masih melekat. Yang pasti yang pasti kita di SMP Muhammadiyah itu harus berbangga. Kenapa? Karena SMP Muhammadiyah itu dikenal di dunia, bahkan mungkin nanti di akhirat. Ya. Tepuk tangan dong. Ya, kita lanjutkan lagi kenalannya supaya kalian ini nggak merasa ini sopo sih wong ngadeg ning ngarep iki sih kok ngurui ngene-ngene barang. Oke. Saya guru bahasa Jawa di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Yang pertama, kalau di Mugaru itu pagi-pagi itu ada apel pagi setiap hari, itu jadi konten. Kemudian nanti istirahat, sholat, dan semua kegiatannya itu harus Pak Nur kontenkan. Itu yang di YouTube. Kalau yang di Instagram beda lagi.
yang di TikTok beda lagi, kemudian yang di WA untuk di share ke wali murid melalui WA itu udah beda lagi. Jadi targetnya Pak Nur tahun ini harus membuat 1.500 konten. Kalau tahun yang lalu 600 konten, tahun ini harus 1.500 konten. Dan membuat konten itu gampang banget, gampang banget. Nanti Rehan, coba sini Han. Ayo coba sini Han. Nama lengkap Muhammad Rian Saputra. biasanya konten apa? Enggak konten, Pak. Oh nggak konten, padahal kamu pede. Enggak juga. Enggak. Dia pinter apa deh? Oh pinter ngomong. Kamu pinter ngomong kan? Enggak juga. Oh enggak juga. Kalau dilihat Rehan ini sama Pak Nur ini kan gandeng Rehan. Seharusnya dia itu lebih pede daripada Pak Nur gitu loh. Bener gak? Mungkin iya. Oh mungkin iya. Cita-citamu jadi apa sih kan? Jadi arsitek. Arsitek. Oh jadi arsitek. Kalau misalnya gagal jadi arsitek, Editor. Editor. Bener editor. Kenapa tertarik untuk menjadi editor? Ya Bapak suka aja. Oh suka aja. Oke, kamu bapak HP sekarang? Mana HP-mu apa mereknya? Apa? Oppo. Poco M3. Oke, coba kamu bikin kamu video Pak Nur sebentar aja ya. Entah angle-nya dari mana ya, terserah. Terus kamu editkan. Nanti di akhir kita setel bersama-sama. Oke ya? Woi, beri tepuk tangan dong. Woi. Oke Han, terima kasih Han. Ngonten itu seperti yang Pak Nur sampaikan tadi, ngonten itu sederhana. Yang pertama ada kamera, yang kedua ada orang. Itu sudah bisa untuk ngonten. Kan kadang-kadang gitu kan, kita punya kamera tapi nggak ada orang yang dikontenkan. Ini masalah. Ada juga yang ada orangnya tapi nggak ada kameranya yang ngonten. Jadi syaratnya itu cuma ada dua ngonten itu. Ada kamera, ada orangnya. Pak Nur kasih tahu lagi ya. Dulu itu ada yang bertanya ke Pak Nur itu begini, Pak, saya ini mau ngonten, tapi konten apa Pak? Saya itu saking mangkelnya ya, ini berulang kali dia tanya. Kemudian saya panggil, saya ajak ke di bawah tempatnya burung itu. Di sana ada telek. Saya bilang, dunia seisinya ini kalau kita mau ngonten, apapun jadi konten, termasuk telek ini. Kamu lihat bagaimana caranya Pak Nur ngonten dengan telek. Lah wes ya. Dia bingung. Sampai akhirnya dalam ngonten itu Pak Nur harus belajar biologi. Proses dari makanan burung ini yang dimakan itu sehingga menjadi telek tadi itu. Telek di tangan orang yang kreatif itu menjadi konten. Mobil yang mewah di tangan orang yang tidak kreatif nggak jadi apa-apa. Ya, Pak ulangi lagi ya, karena ini dikontenkan ini ya. Ya, telek, lu ayo, kameranya gue. Telek di tangan orang yang kreatif itu jadi konten. Mobil mewah di tangan orang yang tidak kreatif nggak jadi apa-apa. Yang paling penting itu ternyata adalah kreativitas dan keberanian kita untuk ngonten itu. Siapa di sini yang punya iPhone? Ngajeng. iPhone. Punya iPhone tidak dipakai ngonten itu rugi, Mbak. Ya? Rugi. Kenapa? Kalau iPhone itu kameranya itu bagus,
kamu makan itu loh, makan di kantin itu loh. Halo guys, saat ini aku ini mau makan ya, ini di kantinnya Meka. Ini lihat teman-temanku, itu diupload di Instagram, diupload di TikTok, itu jadi konten. Terus apa pentingnya konten ini? Pentingnya konten ini adalah supaya kita itu dikenal orang. Misalnya ya, kamu punya Instagram namanya Rehan, setiap hari ngonten, dia mewajibkan dirinya untuk ngonten setiap hari itu 10 konten. Dia lagi jalan ke kelas, tuh guys, jam pertama matematika, 1 menit aja dia rutin untuk ngonten seperti itu. Nanti orang itu akan melihat, oh Rehan itu ternyata siswa Meka. Kemudian kalau kontennya bagus, orang itu akan menilai kamu itu sebagai sosok yang gimana. Misalnya kamu itu ngomongnya lancar, kemudian ekspresinya bagus, gesturnya bagus, kalian itu akan dikenal sebagai orang yang cerdas, dan itu nanti akan menjadi portofoliomu. Ketika kamu melamar kerja, ditanya sosmedmu, kasih linknya, ini Pak, dilihat, wow ini benar-benar kreatif orang ini ya, benar-benar kreatif, benar-benar pinter dan lain sebagainya. Pak Nur ini dikenal oleh orang itu juga lewat sosmed. Kalau tadi kan membintangi film ya, kalau vlog-vlognya Pak Nur itu banyak banget. Kalian bisa melihat di TikToknya Presenter Mugaru Official, kemudian ada juga yang di IG ya, Presenter Mugaru Official, kemudian ada Mugaru TV, kemudian ada SMP Muhammadiyah 3 Waru. Iya, kalau di Mugaru itu ada ekstrakurikuler presenter. Jadi setiap pagi mereka harus konten. Pagi-pagi jam setengah 7 sampai jam 7 itu mereka harus podcast di jadwal. Kemudian siangnya itu ada konten promosi sekolah, dan ini video ini termasuk konten promosi sekolah tentang SMP Muhammadiyah 3 Waru. Nah nanti kita akan belajar bersama-sama ya, dan nanti di akhir sesi ini kita akan praktek ya, kita akan praktek supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan nanti kalian kalau sampai di rumah itu nanti bisa praktek sendiri. Oke, kita lihat bersama-sama deh. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Bintang iklannya masih sama ya. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru. Nah, kali ini guys, aku mau ngasih info nih tentang PPDB Mugaru 2024-2025. Di bulan Agustus ini sampai November nanti dibuka PPDB Jalur Inden. Lalu kira-kira apa ya kompensasinya kalau daftar di bulan itu? Kompensasi yang pertama, kamu dapat diskon 4 juta rupiah. Nah,
Ya, itu contoh yang kedua. Kalau tadi contohnya yang pakai bahasa Indonesia, sekarang ada juga yang pakai bahasa Inggris. Oke ya. Ada yang kenal? Ada. Siapa ini? Namira. IPM ya? Oke. Assalamualaikum guys, hi, it's me again, Namira, presenter Mugaru. Okay, so in here, I'll be telling you guys about what is Mugaru and what is Mugaru. Okay, so in Mugaru there is two kinds of class. There is ICO class and Quran class. So ICO stands for International Class Orientation Program. It's an English class as well. And there is Quranic class. Okay, what's the difference between Quranic class and ICO class? So, ICO class, you're mostly going to study English. And you're going to get additional class. Meanwhile, in Quranic class, you could speak fully in Indonesian. And sometimes you will study mostly in Arabic. And about the facility, no need to worry. Okay, every room and every class there is air conditioner. Not only one, not only two, but you have two air conditioner. And you also will get additional one fan on top of it. And every room, every class is feels so comfortable and cool. And how about that room? No worries, there's a lot of that room in Mugaru. Not only one, not only two, not only three, maybe more than five, maybe more than 10, I don't know. I didn't count it. We also get library, we also get, my gosh, there's a lot of room in it. I forgot, I don't know. Because in Mugaru there is a lot of type of room in it. There is room for us to study, maybe room for us to, I don't know, resting with our friends, talking with our teacher, or like talking with our friends. Talking about teacher, because we've been thinking, how about the teacher? Are all of them scary? Or do you to get upset, angry? No, every teacher in Mugaru is very friendly, kind, and good looking, and handsome, and pretty. Okay, and how about the friends? No worries. Every friends, every boy in Mugaru is very friendly, kind, nice, and once again, good looking, and pretty, and handsome. Well, I think that's all I have to say about Mugaru. There's a lot of things about Mugaru that sometimes I almost forgot to say it to you. And maybe sometimes I forgot to say some of kind of things that happen in Mugaru. Because there's like a lot of things happening in Mugaru, a lot of things in Mugaru, starting from the class, one passing to another, completely falling into a lot of it. Okay, if you want to know more about Mugaru, I highly recommend you to join Mugaru. Okay, don't forget to join Mugaru. I'm Namira, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, itu tadi sudah ada 3 contohnya ya. Ada 3 contohnya. Dan kalau misalnya masih kurang puas contohnya, kalian bisa mengunjungi TikToknya Presenter Mugaru ataupun IG-nya Presenter Mugaru. Nah, kemudian apa sih yang harus disiapkan ketika kita itu akan membuat konten? Ya, oke, langsung saja. Yang pertama, itu kita harus menentukan temanya. Misalnya tentang PPDB atau ekskul atau review. Bisa jadi kamu mau mereview HP-mu, ya sudah, tentukan. Saya ini mau ngonten tentang apa? Gitu loh ya. Kalau misalnya tentang PPDB, ya sudah, tentang PPDB, informasinya dari mana? Dari Bapak Ibu guru yang ada di Meka ini. Misalnya kamu tanya, Pak, Bu, kalau di Meka ini biayanya berapa? Terus diangsur sampai berapa kali? Terus kemudian apa namanya itu, cara pendaftarannya bagaimana dan lain sebagainya. Pokoknya ditentukan dulu temanya.
Ketika kita sudah menentukan tema, itu nanti pembahasan kita itu akan fokus. Kalau kontennya 1 menit, itu kita harus merangkum beberapa informasi jadi pendek, gitu. Ya, misalnya kalau kamu pengen mengeksplor kantinnya atau mengeksplor ini ruangan ini ya, sebenarnya kalian tuh bisa loh deh. Kita itu sebenarnya mudah bikin konten itu. Misalnya ya, ketika Pak Nur di sini ambil HP, kemudian bilang begini, Assalamualaikum guys. Nah, ini sudah ada di SMP Muhammadiyah 6 Krian atau Meka, dan hari ini sudah berkumpul semua kelas 9 untuk mengikuti materi PD konten. Nah, ini sudah ada yang cakep-cakep, ada yang cantik-cantik. Kamu hanya ngomong seperti itu sudah jadi konten. Tapi tentukan temanya. Misalnya temanya yang tadi itu ya, ada PPDB, kontennya aula, kontennya itu tentang gurunya misalnya. Kamu mau bahas tentang gurunya. Tapi yo ojo sing elek-elek sing dibahas ya. Misalnya kamu mau bahas Bu Ani. Wah, Bu Ani itu guys, beliau ini adalah guru yang paling sabar di dunia. Misalnya gitu kan. Satu hari gak ketemu sama Bu Ani, saya itu kangen sama beliaunya ini. Guru apa Bu Ani? Wah, kalau ngajari IPA itu sebelum beliau ngomong saya sudah paham, misalnya gitu ya. Jadi gampang banget nyari tema itu gampang. Temanmu yang lagi makan kamu kontenkan gampang, ya. Kemudian temanmu lagi olahraga kamu kontenkan gampang. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya yaitu menulis skripnya. Kenapa kok harus ditulis? Supaya nanti kamu pembahasannya itu nggak ngelambiar, nggak ngalor ngidul, nggak kemana-mana, tapi fokus. Kalau diimprove sih bisa, misalnya seperti Pak Nur tadi ya, ngambil HP kemudian langsung konten di sini, itu sebenarnya bisa. Cuma untuk efektivitas kontennya itu nanti dikhawatirkan itu nggak efektif gitu loh. Bahasanya ngelambiar tapi fokusnya gagal atau gagal fokus. Kemudian yang nomor 3, latihan membaca skrip dan menghafalkan. Pernah Pak Nur tanya, Zai, kalau kamu tuh di rumah menghafalkan skripnya ini di mana? Kamu latihannya itu di mana? Kadang-kadang di depan kaca, Pak. Kenapa kita harus hafal? Supaya di kamera itu kelihatan pinter. Kalau kita nggak hafal pasti celingak-celinguk dan kelihatan nggak pinter gitu loh. Wes ngonten jarang-jarang, sekali ngonten kelihatan nggak pinter. Maka pastikan hafal dulu skripnya itu. Skripnya dihafal. Oke ya. Setelah hafal, setelah latihan mati-matian, nah baru take video. Nah, take videonya ini biasanya kalau take video itu hanya pakai HP, nggak pakai alat perekam audio, itu biasanya itu suaranya kurang keras. Makanya dibutuhkan satu alat lagi, ya HP lagi. Jadi anak-anak Mugaru sebelum punya ini, ya, sebelum punya clip on yang wireless ini, yang tanpa kabel ini, di sana itu kontennya pakai ini Mbak, pakai HP Mbak, untuk audionya itu. Terus nanti di pengeditan itu digabung antara audio sama videonya itu. Nah, ketika kita ngonten, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Kalau kita ngomong di depan kamera, yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah artikulasi. Artikulasi itu apa? Artikulasi itu pengucapan sing jelas. Iki harus ngomong apa toh? Sing jelas menyampaikannya itu. A, I, U, E, O nya harus jelas. Kadang-kadang ada orang itu yang ngomong tapi nggak jelas. A, I, U, E, O nya nggak jelas. Kemudian yang kedua ada intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya atau naik turunnya nada ketika kita sedang berbicara. Contoh intonasi. Intonasi itu akan mempengaruhi makna deh. Misalnya begini ya. Katanya misalnya Nabila. Kamu panggilanmu siapa sih, Nabil? Bunga. Kita mengucapkan dengan intonasi yang berbeda ya. Katanya Bunga. Misalnya yang pertama begini. Bunga. Apa? Itu yang kamu tangkap Pak Nuri sedang apa? Manggil kamu itu sedang marah atau sedang apa? Bunga. Sedang apa? Seneng ya. Tapi kalau begini, Bunga.
Marah ya? Berarti kalau intonasinya itu benar, itu nanti tampilanmu itu akan menjadi bagus. Jangan sampai intonasinya itu datar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga. Saya kelas 9 SMP Muhammadiyah 6 Krian. Saya akan memperkenalkan SMP saya. Intonasinya mana? Enggak ada kan? Hah. Apalagi kalau koyo arah-arasan kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ngomong apa sih? Intonasinya harus jelas. Misalnya kamu bilang hai, yo hai beneran. Kemudian ada ekspresi. Ketika kamu menyampaikan informasi yang bahagia tentang sekolahmu ini, tentang gurumu ini, berarti ekspresimu itu harus ekspresi bahagia. Misalnya ya, hai, kenalkan aku Nabila dari SMP Muhammadiyah 6 Krian. Nah, kali ini, ya gitu kan, artikulasinya jelas, intonasinya dapat, ekspresinya juga dapat. Kemudian yang keempat, gestur. Gestur itu apa? Gerakan anggota tubuh yang menyertai ketika kita sedang berbicara. Ojo sampai meneng aja, Rek. Nek meneng aja garing. Dan gestur itu jangan sampai salah. Misalnya begini, saya Nabila dari SMP Muhammadiyah 6 Krian. 6 tapi gesturnya 1. Atau begini, perkenalkan, nama saya Nabila dari SMP Muhammadiyah 6 Krian. Gesturnya ning gini. Jadi videonya itu ndak asik. Ini yang penting, itu sangat penting itu. Kemudian yang kelima, power atau semangat. Usahakan yang namanya power itu tetap keras. Terus pokoknya gampangannya keras. Sebenarnya power itu bukan keras ya, tetapi power itu apa namanya ya? Jelas lah, jelas. Karena semua yang keras itu belum tentu jelas. Tapi kalau powernya sudah bagus, itu semua yang kamu ucapkan itu akan menjadi jelas. Jadi ini nggak usah banyak-banyak Rek yo, padahal nggak usah banyak-banyak ngomongnya. Sekarang gantian kalian yang ngomong. Kayak kita akan latihan ke sini. Nanti yang akan nunjuk Bu Hani. Nggih Bu Hani nggih. Coba anak-anak nanti ditunjuk Bu. Siapa yang maju? Oh, ditawari dulu. Siapa yang mau maju dulu? Oke. Yang pertama Bunga. Tepuk tangan untuk Bunga. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila Bunga, kelas 9D dari SMP Meka. Oh iya guys. Assalamualaikum guys. Coba lebih ekspresinya coba. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Bunga dari kelas 9D SMP Meka. Oh iya guys, buat kamu yang ingin ngembangin bakat, wajib sekolah di Meka, karena di Meka ada banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, DKP, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfizul Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di SMP Meka. Wes buat daftar di Meka. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Meka. Iya. Ini langsung malu komeni ya. Nggak apa-apa ya Bunga ya. Bunga ini gesturnya kurang. Jadi gesturnya itu kurang. Kelamaan begininya. Seharusnya gesturnya di sini. Ya, ketika Assalamualaikum guys, boleh pakai dada seperti ini. Kemudian ekspresinya masih, ya memang belum hafal tapi sudah bagus. Artikulasinya sudah bagus. Kemudian apa namanya itu? Powernya juga kurang kayaknya. Iya, powernya juga kurang. Tapi sudah luar biasa. Ya.
Oke, yang kedua, Bu Ani, sinten Bu Ani? Oh ya, ayo. Itu ngacung itu. Ayo. Woi, beri tepuk tangan dong. Woi. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Amira dari kelas 8B. Oh ya guys, buat kamu yang pengen ngembangin bakat, wajib sekolah di SMP Meka ya. Karena di Meka banyak banget ekstrakurikulernya ya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinema fotografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, DKP, renang, dan English conversion. Dan juga ada kewirausahaan, seni lukis, tahfidz Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lainnya. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepat daftar di Meka. We set what. Daftar di Meka. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah mahal banyak, tapi yang baik hanya di Meka. Oke. Gesturnya sudah bagus ya. Gesturnya sudah bagus. Tetapi kebanyakan dikit. Karena apa? Kita ini sedang berbicara dengan orang-orang yang bisa mendengar, bisa melihat. Kalau begini-begini terus seakan-akan seperti pembaca berita di TV itu loh. Ya, itu kan ya. Nah, jadi dikurangi dikit. Kalau over juga nggak bagus juga. Kemudian untuk speednya terlalu cepat. Kalau speednya terlalu cepat itu seperti ini loh. Coba ya, coba dengarkan. 081331954771. Ingat. Nah, seperti ngomong apa ya, gitu loh ya. Jadi speednya dikurangi dikit, ya Mbak ya. Oke, yang ketiga. Assalamualaikum guys, sampai Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Excel kelas 9. Oh ya guys, buat kamu yang ingin mengembangkan bakat, wajib sekolah di Meka. Karena di Meka ada banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, DKP, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfidzul Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di Meka. Wis sat wat daftar di Meka. Siapa cepat dia dapat. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya di Meka. Oke, masih malu-malu ya. Nah, ketika kalian menyebutkan jenis-jenis ekstranya, itu kalian bisa menggunakan gestur ini ya. Misalnya ya. Nah, buat kamu yang pengen ngembangin bakat, kamu wajib sekolah di Meka. Karena di Meka itu banyak banget. Boleh pakai gestur yang seperti ini boleh. Banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, voli, badminton, DKP, kewirausahaan, renang, panahan, dan lain sebagainya. Lihat gesturnya Pak Nur ya. Pakai gestur yang ini. Dan jangan terlalu cepat. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, siapa cepat pasti dapat. Sekolah yang mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Itu merupakan gongnya atau merupakan kesimpulannya, gitu kan? Berarti yang di belakang ini harus bener-bener powernya harus kuat, ya. Sekolah yang mahal banyak, tetapi yang terbaik hanya Meka, gitu loh ya. Ada yang namanya Nur, ngacung. Oh, gigi, ayo. Woi, beri tepuk tangan, ya. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Aisyah kelas 8 dari SMP Meka. Oh iya guys, buat kamu yang pengen ngembangin bakat, wajib sekolah di Meka. Karena di Meka ada banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter,
sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, DKP, renang, kewirausahaan, seni lukis, tahfizul Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di Meka. Pesaset, wetpet, daftar di Meka. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah mahal banyak. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya di Meka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Jihan Kenisha kelas 9 dari SMP Meka. Oh iya guys, buat kamu yang pingin ngembangin bakat, wajib sekolah di Meka. Karena di Meka banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, DKP, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfidz Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepat daftar di Meka. Wis satset buat daftar di Meka. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya di Meka. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Fabian kelas 8 SMP Meka. Oh ya guys, buat kamu yang pingin mengembangkan bakat, wajib sekolah di SMP Meka. Karena di Meka banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, DKP, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfizul Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di SMP Meka. Wis cacet watut di SMP, daftar di SMP Meka. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya SMP Meka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi sama saya Bu Ani. Saya adalah pengajar IPA di SMP Meka. Buat kamu yang pengen ngembangin bakat, wajib sekolah di Meka. Kenapa? Karena di Meka ada banyak banget ekstranya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, DKP, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfidzul Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain sebagainya. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di Meka ya. Biar wes caset satset. What daftar di Meka. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah sekolah yang mahal banyak sih ya, tapi yang terbaik hanya di Meka. Kita tunggu ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Irgi. Aku Queen Dari kelas 8 ICO SMP Meka. Oh ya guys, buat kamu yang ingin ngembangin bakat, wajib sekolah di SMP Meka. Karena di Meka ada banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, DKV, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfidzul Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di SMP Meka. Wis, wat, daftar di SMP Meka. Siapa cepat, dia dapat. Sekolah mahal banyak, Tapi yang terbaik hanya di Meka. Halo, oke. Cek.
sama aku Alfi, kelas 9C SMP Meka. Oh ya guys, buat kamu yang pengen mengembangkan bakat, wajib sekolah di Meka. Karena di Meka ada banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, DKP, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfidzul Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di Meka. Wes buat daftar di Meka. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Meka. Kayak apa, Pak? Ayo. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Bella dari kelas 9D SMP Meka. Oh iya guys, buat kalian yang pengen membangkitkan bakat, wajib sekolah di SMP Meka. Karena di Meka ada banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, DKP, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfidzul Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lainnya. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di Meka. Wes, satu buat daftar di SMP Meka. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya di Meka. Oke, Bel, sudah Bel. Sudah. Ini kalau dia hafal, kemudian dia sudah mungkin 5 kali take video seperti ini, udah bagus banget. Mantap. Suaranya itu loh, warna suaranya itu loh ya. Kan ada suara itu yang cempreng kayak Pak Nur ini. Orang sing mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada kan? Ono sing uangnya gede suaranya cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Suaranya bagus itu. Suaranya bagus.